Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya Pradana Kusuma di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang ethical dan social issues di information system atau sistem informasi. Baik, kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan. Tujuan pembelajaran dari chapter ini adalah menganalisis hubungan antara etika, sosial, politik dalam meningkatkan sistem informasi. Kemudian mengidentifikasi main moral dimensi dari sistem informasi society, secara spesifik prinsip yang berhubungan yang digunakan untuk mengguideline si keputusan etika. Kemudian mengevaluasi dampak contemporary information system dan internet protection yang meliputi privasi dan juga intellectual property. Kemudian mengakses bagaimana sistem informasi berefek pada kehidupan sehari-hari. Memahami etika dan sosial isu yang berhubungan dengan sistem. Jadi sebuah model itu berpikir tentang etika, sosial, dan politik isunya. Ada 5 moral dimensi dalam abad informasi. Yang pertama, hak informasi dan obligasi. Kemudian ada hak properti dan obligasi, kemudian ada accountability dan control, ada sistem quality dan juga quality of life. Kemudian ada key technology trends yang meningkatkan isu etika. Kalau kita lihat di 5 moral dimension, kita lihat di sebelah kanan itu ada tadi dimensinya sudah kita sebutkan. Di situ ada political issues, social issues dan juga ethical issues. Jadi kalau political itu tentang politik, sosial tentang sosial atau society, ethical lebih kepada individual. Seperti diketahui bahwa data for sale. Jadi di sini data itu dianggap dijual oleh perusahaan. Jadi kalau kita baca tentang interaksi session dari manajemen dan kita berdiskusi tentang bagaimana pertanyaannya bahwa data yang kita berikan kepada perusahaan, misalkan kita mendaftar sebuah marketplace, sebuah website, sebuah sistem, itu kita memberikan data kita ke dalam sistem tersebut. Dan kadang-kadang data itu bisa dijual atau digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain sehingga mereka dapat melakukan berbagai kegiatan atau dalam pengambilan keputusan. Tapi kadang-kadang data itu bisa saja disalahgunakan, atau mungkin kalau misalkan data tadi tidak secure atau tidak aman, itu bisa saja digunakan oleh hal-hal yang tidak kita inginkan, atau misalkan privasi kita akan menjadi terancam di situ. Itulah yang menjadi isu bagaimana ketika kita memberikan data, kita harus bisa ada persetujuan antara si penyedia websitenya atau sistem tersebut tadi dengan si konsumennya. Nah, etika dari sistem informasi ini terdiri dari basic konsepnya, mulai dari responsibility, accountability, dan reliability. Kemudian ada ethical analysis, ada candidate ethical principle, ada professional codes of conduct, dan juga some real world ethical dilemmas. Kemudian the moral dimension dari informasi sistem itu information rights, baik privasi, kebebasan, atau seperti privasi dan kebebasan di dunia internet. Di Eropa itu Directive on Data Protection, Internet Challenge to Privacy, Technical Solution seperti apa. Kemudian ada property rights atau intellectual property seperti copyrights, trade secrets, patents, dan juga challenge to intellectual property rights. Jadi kalau misalkan kita sering sekali kan kalau misalkan kita menggunakan atau mendownload lagu-lagu yang secara ilegal atau menonton film secara ilegal itu bisa masuk ke dalam property rights. Itulah kenapa banyak situs-situs website seperti itu banyak diblokir oleh pemerintah ya, agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu yang memiliki hak atas properti tersebut. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara teknis bagaimana cookies ini mengidentifikasi web visitor. Seperti diketahui kalau misalnya kita akses di handphone, kita menggunakan aplikasi tertentu, itu juga sama menggunakan cookies. Sehingga dia bisa mengidentifikasi bagaimana lokasi kita, apa preferensi kita, dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus punya sifat dari sisi cookiesnya itu bersifat accountability, liability, dan juga controlling. Jadi computer related liability problems. Sistem quality atau termasuk dalam data quality dan juga sistem error. Quality of life ini kaitannya dengan equity, access, dan juga boundaries. Balancing power center versus periphery. Kemudian ada rapidity to change, yaitu mereduce response time to competition.
kemudian maintaining boundaries, family, works, and leisure, dan juga dependence and vulnerability. Kemudian etika atau isu berikutnya adalah spamming problem. Nah, sering sekali kan kita kalau misalkan punya email sering di-spam oleh website tertentu yang mengirimkan penawaran-penawaran yang sebenarnya nggak perlu bagi kita. Kita nggak perlu, kemudian ujung-ujungnya adalah memenuhi email kita. Atau justru ada notifikasi di handphone kita yang sebenarnya itu nggak penting banget tapi cukup mengganggu ketika kita pengen mengakses handphone kita. Nah, internet ini bisa menjadi teman maupun musuh bagi anak-anak. Sebagai contoh, kalau misalkan kita lihat di rata-rata spam of email di sini ya, rata-rata pesan yang dikirim setiap hari kepada user itu adalah sifatnya adalah publishing, advertising, legal, real estate, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja untuk pembahasan kita tentang etika dan isu sosial dalam sistem informasi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.